warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube saya kali ini saya akan membahas mengenai seperti biasa, fakta atau mitos. Konten setiap hari Jumat yang membahas mengenai ini sebetulnya fakta atau mitos sih. Nah, di fakta atau mitos kali ini saya akan membahas itu banyak minum suplemen apakah tidak takut merusak ginjal? Nah, yuk kita olah bersama apa sih suplemen ini dan kenapa orang takut ginjalnya rusak? Benar atau salah? Nah, yuk kita lihat sekarang di sini. Saya bawa beberapa sebagian dari buku-buku yang saya baca. Saya buka dulu yang pertama. Liver Rescue dari Medical Medium, di mana saya udah kasih tanda pada halaman 347 dia membahas mengenai suplemen dan berakhir di halaman, aduh panjangnya, (371). Bayangkan segini banyak nih, tebal, membahas khusus suplemen, macam-macam suplemen yang digunakan untuk segala macam jenis keluhan pada liver. Lalu yang berikutnya masih dari Medical Medium, Thyroid Healing, di mana saya juga sudah menandai dari halaman 195 hingga 200 membahas khusus vitamin atau suplemen yang harus dikonsumsi untuk perbaiki thyroid healing. Berikutnya lagi saya ambil dari buku The Adrenal Thyroid Revolution, di mana dia memecah suplemen macam-macam karena berdasarkan kegunaannya. Jadi misalnya untuk adrenal support itu dari halaman 235 sampai 236. Boosting immunity 210 sampai halaman 212. Lalu ada daily dose, ada detoxic, untuk detox, ada GERD, ada gut health, dan masih banyak lagi. Di sini bisa dilihat. Ini semua suplemen nih. Dan di dalam situ masih banyak-banyak lagi karena berlembar-lembar. Oke. Lalu ini soal mikrobiomi breakthrough yang berhubungan dengan mind kita. Jadi ini obat supaya tidak sakit mind. Dari halaman 285 sampai halaman 292. Membahas suplemen apa saja supaya mind kita tidak mengkhianati kita. Lalu berikutnya lagi Thyroid Connection, sama seperti tadi Medical Medium, tapi ini karangan Amy Myers MD, membahas soal suplemen juga. Dari halaman 306 hingga 303. Suplemen apa saja untuk memperbaiki si thyroid. Berikutnya lagi masih Amy Myers tapi berbeda, dia autoimun membahasnya. Juga mengenai suplemen dari halaman, karena dia memecah-mecah, jadi suplemennya itu adalah dari halaman 445 sampai halaman 470. Membahas soal suplemen. Nah, ini baru sebagian. Belum lagi saya bahas misalnya kayak Jason Fung, kayak Dr. Bose, dan lain segala macam. Mereka semua selalu memasukkan suplemen dan tidak cuma 1 atau 2 atau 3, tapi banyak sekali. Nah, kita dengar berikutnya gimana nih sebetulnya. Masih dengan Niken Tanti Sudarmono di sini, di mana sebelumnya saya membahas beberapa sumber medikal yang khusus membahas soal penyakit-penyakit tapi selalu menyelipkan suplemen. Nah, sayangnya di Indonesia ini orang belum terbiasa dengan suplemen. Padahal kalau kita membaca dari
Harvard, di mana di situ disebutkan bahwa suplemen yang dibutuhkan atau vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu minimal 20 jenis. Minimal. Nah, mungkin ada yang bilang, oke deh saya nggak mau suplemen, saya mau dari makanan. Sayangnya, makanan kita ini terkadang cuma enak di mulut, tapi dia memblokir asupan dari nutrisi-nutrisi yang penting. Nah, bisa dilihat di YouTube saya yang ini, di mana saya khusus membahas makanan apa saja yang memblokir si nutrisi ini. Ya, di sini bisa didengarkan makanan apa sih yang bikin kita nggak bisa mengabsorb nutrisi ini. Nah, karena ketidaktahuan ini akibatnya kita menjadi kekurangan nutrisi. Tahukah penyakit-penyakit yang diderita yang saya tadi sebutkan itu salah satunya adalah karena tubuh kita kekurangan si nutrisi-nutrisi itu. Dimana kita tidak pahami, kita tidak sadari, kita ketakutan dengan ginjal kita akan rusak. Akibatnya kita tidak mengkonsumsi nutrisi yang tepat, padahal tubuh kita sudah teriak-teriak perlu. Kita cuekin aja. Yang kita asupin adalah pada saat gatal-gatal, kita minum obat anti gatal. Pada saat kita kena mahnya mulai nggak enak, kita minum obat anti asam lambung. Ya, nah, tapi kita tidak mau menutrisi badan kita dengan suplemen-suplemen itu. Ketakutan yang salah pastinya. Baik, saya akan lanjutkan. Sebenarnya ginjal ini bisa sakit karena apa? Saya ambil dari salah satu website yang di website kidney.org, di mana penyebab kerusakan ginjal itu adalah obat anti sakit yang berlebihan. Nah loh, tadi siapa nih yang pusing minum anti pusing, yang sakit gigi anti sakit gigi, yang gatal-gatal anti gatal. Nah itu kalau berlebihan justru itu yang merusak ginjal. Lalu yang berikutnya makanan yang diproses. Makanan-makanan diproses itu misalnya kayak sosis mengandung pengawet ya, atau misalnya jangan salah, kadangkala kita makan juga udah mengandung supaya kelihatan tampilannya bagus, itu juga sudah diproses. Lalu yang sudah pasti kurang minum. Nah cek minum kita sehari berapa. Nggak mau suplemen tapi minum juga berkurangan, ya sudah tetap aja sakit ginjal. Lalu kurang tidur. Cek tidur kita sehari-hari berapa lama. Senang begadang, nonton melulu, lalu yang disalahin suplemen. Coba cek dulu jadwal tidurnya. Yang berikutnya, seperti biasa terlalu banyak mengkonsumsi gula dan merokok. Ada tambahan lagi, penyakit ginjal menurut Healthline selain yang tadi saya sebutkan sudah di atas, yaitu karena kekurangan oksigen, kekurangan aliran darah ke ginjal kita. Akibatnya kalau kekurangan aliran darah ini kenapa? Akibatnya terjadi masalah pada ginjal kita. Lalu juga ada masalah pada liver. Nah, perbaiki liver kita, ginjal kita juga akan baik. Cara memperbaikinya, tadi saya sudah baca salah satu buku ada tulisan yang Liver Solution. Di situ banyak banget suplemen yang harus dikonsumsi. Menurut teman Niken, suplemen ini merusak ginjal atau tidak? Fact or mitos. Yang jelas, suplemen justru diperlukan oleh tubuh kita. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be healthy, be beautiful, strong, be successful with Niken.